intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Pakar telematika, Rai Suryo datang ke Bareskrim Polri untuk mengikuti jalannya gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Jokowi, pada Rabu, 9 Juli 2025. Selain Rai Suryo, turut hadir Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Egy Sujana dan wakilnya Rizal Fadilah, ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, hingga Ahmad Hozinudin. Dalam hal ini, Rai Suryo mengaku telah menguji ijazah Jokowi menggunakan Error Level Analysis, ELA. Ia menguji berdasarkan gambar yang diunggah sejumlah orang termasuk politisi PSI, Dian Sandi. Menurutnya, hasil face Comparation menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi, not match, atau tidak cocok dengan foto yang sekarang. Ia mengaku menguji dengan beberapa ijazah lainnya seperti nomor 1115 milik Fronojiwo, kemudian 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murtiningsih. Namun hanya milik Jokowi 1120 yang tidak identik. Rai juga menemukan adanya nama ucapan dari Sumitro di bagian terima kasih yang sudah dituliskan gelar profesor. Padahal, saat itu Sumitro belum dikukuhkan menjadi guru besar. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Siti Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi, ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting, karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap setelah elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya, jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match, pasti sama. Ada presentasenya, nanti setelah detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match, tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya gentle, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Bareskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Bareskrim. Memang ini fotokopi. Ya itu kalau Anda tanya kenapa fotokopi? Yang dipaparkan Bareskrim fotokopi terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120 sumber preskon Bareskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Fronojiwo nomor 1115. Nah ini adalah diehardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya dan dia upload ini, sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Fronojiwo.
Oke, kemudian ada ijazah yang lain yang saya bandingkan. Ijazah yang kedua, nomor 1116 urutan ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah Hari Mulyono adalah 1116. Ini ijazahnya. Ijazah yang ketiga milik Sri Murti Ningsih, itu adalah nomor 1117. Ijazah Sri Murti Ningsih itu saya uji. Jadi tiga-tiganya ada, jelas. Saya tidak menutupi yang mau pembanding yang mana, seperti kata Pak Rizal Fadila tadi. Ini 3 pembandingnya, clear ya. Nah, hasilnya apa? Inilah teman-teman, 3 ijazah pembanding. Ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. 3 ijazah ini identik. Contohnya ini, ada logo, ada huruf A. Ini 1117 dengan 1115. Pronojiwo ini milik Sri Murti Ningsih, match. A-nya lihat, A-nya masuk ke dalam logo, A-nya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo, A-nya keluar dari logo. Ini artinya tidak identik. Z-nya juga, Z-nya punya Joko Widodo itu keluar dari ke atas, sedangkan yang lain itu lebih masuk ke dalam. Jadi ini detailnya ada, persentase ada, bahkan ada 6 identitas yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.